Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di siang hari ini? Senang sekali hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Yang tentunya ya Rey, kita akan hadirkan sejumlah informasi. Betul sekali. Tapi sebelum itu Nadila gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Rey Ya? bagaimana nih kabarnya? Baik dong, alhamdulillah juga. Nah, kita akan mulai Apa Kabar Indonesia siang ini dengan informasi mengenai aksi demo yang terjadi. Ini informasinya demo tersebut pemirsa terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan juga ini kemudian nanti kita akan bahas lagi ya. Sebelum yang demo tadi kita akan ke ini informasi pertama dari Tuban, Jawa Timur yang dikejutkan dengan kemunculan ular kobra di atas rak sabun saat hendak mandi. Seekor ular korba ini tiba-tiba muncul di atas rak sabun dalam kamar mandi rumah seorang warga bernama Siti Muasaroh di Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemilik rumah yang akan mandi itu pemirsa terkejut melihat ular kobra sudah dalam posisi berdiri dan siap menyerang siapapun yang mendekatinya. Karena takut pemirsa, pemilik rumah langsung berteriak minta tolong dan melapor kepada petugas pemadam kebakaran setempat. Butuh waktu kurang dari 1 jam, petugas damkar akhirnya bisa menangkap ular kobra tersebut. Pemirsa, menurut petugas damkar, dalam waktu 2 hari terakhir, pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 7 ekor ular dari sekitar tempat tinggal warga. Kobra. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya yang datang dari Bangka Belitung. Diduga melakukan pengancaman dengan senjata tajam, seorang pria berpakaian ormas ditangkap polisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pria berinisial SAM berusia 53 tahun ini ditangkap tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang di sebuah lahan parkir Taman Dealova. Ia ditangkap lantaran mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau saat terjadi percekcokan. Merasa nyawa terancam, korban pun melaporkannya ke polisi. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Kita akan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana sekelompok rampok informasinya ini menyatroni toko sembako dan juga makanan jadi di Asahan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, aksi mereka terekam kamera pengawas dari toko tersebut. Toko grosir bahan sembako dan makanan di Jalan Kartini, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara jadi korban perampokan. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang tersebut beraksi dengan mematikan lampu depan toko agar aksi mereka tidak dapat dicurigai. Kemudian pelaku dengan alat pemotong besi membuka pintu grosir dan berhasil masuk dengan merusak pintu. Pemilik toko yang terbangun saat pelaku masuk tidak berdaya karena pelaku mengancam 3 wanita yang berada di dalam toko menggunakan senjata. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang seperti laptop dan uang tunai dari dalam laci jualan korban. Pagi jam 5.20 itu orangnya tiba-tiba nyongkel masuk, kami lagi tidur di sini. Saya begitu terbuka pintunya, sempat saya bangun, dia bilang mau nembak-nembak, makanya ini juga kan, jadi jongkok, sempat dia rebut laptop sama kasir, sama handphone 1 unit juga. Baru ada berkas yang di kotak itu kayak surat-surat penting lah. Ada berapa orang? Yang masuk 2 orang, tapi ada orang lagi di dalam mobil. Ya. Aksi perampokan tidak berlangsung lama karena pemilik toko lain terbangun dan melakukan perlawanan hingga mengejar perampok yang dengan sigap kabur menggunakan mobil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Korban telah melaporkan kasus perampokan ini ke Polres Asahan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One,
mengabarkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang berlangsung di Universitas Cendrawasih Papua berakhir ricuh. Kericuhan bermula dari aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian. Satu unit kendaraan milik kepolisian dibakar oleh massa. Situasi pun mulai memanas ketika petugas melakukan pembakaran gas air mata ke arah massa. Aparat kepolisian masih berjaga ketat di sekitar kampus Uncen dan unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Truk sudah dibakar. Dari Jayapura, pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat informasi dari wilayah Surabaya, di mana sebuah gudang penyimpanan biji kemiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pemirsa, tumpukan ribuan ton biji kemiri yang mengandung minyak nabati mengakibatkan api sempat berkobar hebat dan sulit dikendalikan. Merempet ke pom bensin dan Akarya. Beginilah kobaran api yang membakar gudang penyimpanan biji kemiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membubung tinggi. Banyaknya warga yang datang menyaksikan kebakaran ini mengganggu proses pemadaman. Ribuan ton biji kemiri yang mengandung minyak nabati mengakibatkan api dengan cepat membesar, membakar semua biji kemiri yang berada di dalam gudang tersebut. Petugas damkar dikerahkan berjibaku berusaha memadamkan api yang membakar gudang tersebut. Untuk memudahkan proses pemadaman, aparat keamanan menutup satu jalur Jalan Iskandar Muda menjadi akses laju mobil pemadam kebakaran selama proses pemadaman. Telah 2 kali gudang di Jalan Iskandar Muda tersebut terbakar. Namun kali ini lebih besar dari kebakaran sebelumnya. Untuk gudang sendiri sudah 2 kali ini terbakar. Kemarin pada hari 2 minggu yang lalu, hari Senin, ini sempat terbakar. Namun skala api kecil, kita dapat kuasai cepat. Perkiraan penyebabnya apa itu, Pak? Untuk penyebab kita belum ketahui. Sama seperti yang kemarin, untuk penyebab tidak diketahui. Karena untuk pekerja belum ada yang hadir di lokasi gudang. Pak, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, karena belum ada pekerja di lokasi. Belum diketahui sumber api. Diduga tumpukan biji kemiri yang terlalu lama di dalam gudang tanpa pendingin dapat mengakibatkan pemuaian saat cuaca panas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Lazari, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terbaru terkait kebakaran gudang kemiri yang terjadi di Surabaya, kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami Yasin Idris yang sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi. Yasin, bagaimana kabar terbaru dari sana? Silakan. Ya, sampai dengan saat ini untuk arus lalu lintas sendiri sudah mulai berjalan dengan normal. Tadi sejak pukul 11 siang ini sudah dibuka kembali 2 akses jalan dan saat ini sudah normal kembali. Nah, saat ini saya sudah mengabarkan langsung tepat di lokasi gudang yang terbakar yang isinya merupakan biji kemiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya. Saat ini untuk aroma sendiri di sekitar gudang ini masih cukup menyengat, mencium aroma biji kemiri yang terbakar. Mungkin kalau Anda pemirsa yang sering ataupun masak ataupun membeli produk minyak nabati dari kemiri ini, Anda akan merasakan aroma ini. Nah, saat ini dikarenakan gudang terbakar,
Saat ini dikarenakan gudang terbakar sehingga karyawan yang tepat tadi berada di belakang saya tidak bisa bekerja. Tadinya ibu-ibu di belakang saya ini merupakan karyawan yang tiap harinya mereka ini bekerja untuk mensortir mana kemiri yang dalam kondisi bulat, kemudian mana yang pecah ini nanti akan dipisahkan dikarenakan memang harganya ini beda-beda. Nah, untuk jumlahnya sendiri informasi yang kami dapatkan ini ada ribuan ton. Sementara kita ketahui saat ini harga kemiri itu di kisaran per kilonya apabila yang bulat itu sekitar 40.000, sementara kemiri yang pecah itu sekitar 30.000. Maka kalau kita kalkulasikan tentunya kerugian yang diderita oleh pemilik gudang ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, saat ini kami tadi juga mendapat informasi bahwa masih dipasang garis polisi di gudang ini, masih terus dilakukan penyelidikan dikarenakan dugaan sementara kalau pagi tadi adanya proses pemuaian dikarenakan cuaca yang panas membuat kemiri ini terbakar seperti itu. Dan alhamdulillahnya dikarenakan damkar juga tadi sempat datang ke sini kemudian berjuang untuk mematikan api sehingga pom bensin yang tepat berada di sampingnya ini tidak tersambar. Begitupun juga di sisi kanan dari gudang ini terdapat sekolahan yang cukup luas juga alhamdulillahnya tidak tersambar sehingga aktivitas sekolah juga masih dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk gudang sendiri saat ini kami tadi sempat melihat kondisi di dalam biji-biji kemiri ini sudah hangus semua sehingga tidak dapat dipilih lagi. Meski demikian ini pihak dari gudang juga masih melakukan pensortiran mana kemiri yang masih bisa diselamatkan, mana tidak, selagi menunggu proses penyidikan juga dilakukan oleh kepolisian. Nadila. Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Anda kembali bersama Nadila dan juga Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami akan hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda di mana pemirsa. Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai kembali menjadi sorotan warganet pemirsa. Kali ini unggahan video tentang bonus atau premi hingga 50% dari nilai denda yang dikenakan kepada pelanggar aturan kepabeanan dan cukai viral di media sosial dan mendapat respon negatif dari warganet. Kalau petugas bea cukai itu bisa dapat bonus sampai 50% dari denda yang dikenakan ke pelanggar. Misalnya nih kamu bawa barang impor berlebihan atau nggak lapor uang tunai di bandara, terus kena denda 200 juta. 100 jutanya itu bisa jadi premi loh buat petugas. Dan ini bukan pungli ya, ini legal, resmi diatur pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan. Inilah video viral dari akun TikTok @partnerinlegalit yang menjelaskan tentang bonus atau premi hingga 50% dari nilai denda yang dikenakan kepada pelanggar aturan kepabeanan dan cukai. Premi ini paling banyak 7% buat petugas yang berhasil nemuin pelanggaran, 0,5% buat unit kerja yang batu tagih, paling sedikit 12,5% buat kantor pusat yang nentuin sanksi, dan 30% untuk... Informasi itu pun membuat warganet terkejut, sebab selama ini publik menganggap denda adalah bentuk hukuman administratif yang tujuannya untuk membuat efek jera dan bukan sebagai insentif bagi petugas. Apakah sistem ini bisa bikin orang dicarikan kesalahannya demi bonus? Coba share pendapat kamu di kolom komen ya. Dalam video itu dijelaskan, dasar hukum pemberian premi ini tertuang dalam pasal 113D Undang-Undang Kepabeanan dan diatur secara teknis melalui peraturan Menteri Keuangan. Netizen pun banyak geram atas kebijakan yang baru diketahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara legal, aturan ini dimaksud untuk meningkatkan semangat penegakan hukum dan mempercepat proses penanganan pelanggaran. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan urgensi dan dampaknya. Publik pun khawatir aturan tersebut mendorong praktik penegakan hukum berlebihan hingga berpotensi mengorbankan prinsip kemudahan dan efisiensi. Sementara itu, pihak Bea Cukai hingga saat ini belum ada yang bersedia menjelaskan tentang dugaan bonus dari denda Bea Cukai tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas dugaan adanya bonus atau premi sebesar 50% untuk petugas Bea Cukai dari denda pelanggaran kepabeanan dan juga cukai, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR RI, ada Pak Fatih. Selamat siang Pak Fatih. Halo, selamat siang. Baik.
Pak, ini kami juga sebagai informasi juga kepada Anda pemirsa, memang kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak Bea Cukai, namun belum juga memberikan jawaban, dan hingga saat ini kami juga akan kembali lagi menuju Pak Fatih. Pak Fatih, ini kan viral nih, banyak juga yang memperbincangkan mengenai hal ini. Salah satu rekan kerja di Komisi 11 juga adalah Bea Cukai. Apakah Pak Fatih sendiri pun sudah pernah mendengar mengenai aturan ini, Pak? Ya, jadi baik. sebetulnya Selamat siang. ini bukan hal yang luar biasa. Jadi ini saya koreksi, bukan bonus bahasanya, karena kalau bonus itu kan seolah-olah narasi yang diberikan itu menjadi negatif. Ini adalah merupakan insentif yang diberikan bukan hanya bagi petugas Bea Cukai, tetapi pihak-pihak terkait bila mana bisa memberikan informasi terkait dengan adanya pelanggaran. Jadi ini perlu saya garis bawahi dulu bahwa di tahun lalu ini ada pelanggaran terhadap pemasukan ini kurang lebih sekitar 45.000 kasus. Ini adalah sebuah hal yang sangat serius, sehingga negara ini menerapkan berbagai macam aturan dan upaya guna memastikan ke depannya tidak ada lagi ataupun bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan bagi orang-orang yang melakukan importasi. Jadi tidak benar kalau misalnya itu dibuat seolah-olah bonus, atau tadi bahasa yang viral itu kan dicari-cari kesalahannya. Itu enggak seperti itu. Seperti contoh, saya ini kan juga sama, dulu sering melakukan traveling, baik itu bisnis ataupun leisure. Ratusan kali lah saya mondar-mandir melewati counter Bea Cukai itu, tapi tidak pernah ada masalah apapun. Jadi intinya ini coba kita jangan membuat-buat sebuah berita yang kurang benar, apalagi dilihat dari perspektif yang narasinya seolah-olah memberikan provokasi gitu. Ini adalah denda yang diberikan kepada yang melanggar, dan bila mana ada yang bisa memberikan informasi terkait dengan pelanggaran itu juga akan mendapatkan insentif. Jadi kita lihat ini jangan dari perspektif denda ataupun insentifnya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang bahwa jangan melanggar gitu ya. Kalau melanggar ya memang tentu ada konsekuensinya, kan begitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Pak Fatih. Tapi menurut Anda, aturan ini apakah akan meningkatkan kinerja dari pihak Bea Cukai, ataukah justru membuat petugas mencari-cari kesalahan warga? Karena memang informasi ataupun spekulasi yang beredar di masyarakat seperti itu, Pak Fatih. Jadi ada channel pengaduan dari Bea Cukai. Bahkan di counter tersebut, di sebelah counter juga, saya sempat beberapa kali juga melakukan tinjauan ke sana. Itu ada sebetulnya kontak ataupun sarana bila mana masyarakat merasa dirugikan. Kan ini sekarang ini sudah tidak seperti just berbicara, bahkan membicarakan hal-hal yang kurang benar sekalipun, kan gitu. Nah, ini saya mengajak kepada masyarakat dan juga menghimbau bahwa marilah energi kita ini kita pakai untuk hal-hal yang konstruktif. Energi kita ini kita pakai untuk saling bahu-membahu, dorong-mendorong menuju kepada kebaikan ataupun kepada hal yang sifatnya bisa konstruktif gitu. Nah, ini terkait dengan ini saya ulangi lagi bahwa tidak seperti itu kemudian petugas akan bisa mencari-cari dengan seenaknya kesalahan-kesalahan. Kan sekarang ini nggak bisa. Orang nggak ngapa-ngapain aja diviralin kan gitu, apalagi ngapa-ngapain. Jadi saya pikir bila mana ke depannya memang ada masyarakat yang mendapati perlakuan yang kurang baik ataupun kurang fair, ini terbuka banyak sekali jalur, banyak sekali channel untuk bisa melakukan
pengaduan, apalagi di era sosial media sekarang ini. Jadi saya pikir ini tidak perlu dibesar-besarkan dan mari kita dukung agar ke depan masyarakat memiliki kesadaran untuk lagi tidak melakukan importasi dengan cara mencurangi ataupun tidak melaporkan sesuai dengan bobot yang dibawa. Kalau bawa duit ya dideklar aja, ataupun kalau bawa barang-barang lain dari luar negeri, deklar aja belanjanya apa saja dan bayar pajaknya. Kan gitu. Ingat bahwa negara kita ini kan dibayar daripada dibangun daripada pembayaran pajak gitu. Oke, baik Pak Fatih. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan di segmen ini kembali lagi kita akan menghadirkan kabar-kabar viral. Ini mengenai kucing nih, kamu suka kucing nggak? Suka banget dong. Suka. Nah biasa tuh yang bikin gara-gara tuh kucing orange, tapi ini informasinya beda. Karena petugas pemadam kebakaran informasinya kembali lagi menolong, dan kali ini pemirsa mereka dipanggil seseorang yang memiliki kucing yang kepalanya tersangkut di pagar rumah. Bukan si Oyen, kali ini si Putih yang berulah. Kepalanya tersangkut di pagar rumah pemiliknya. Saat si pemilik mendapati kucingnya meraung-raung terjebak di pagar, ia langsung telepon petugas damkar. Petugas pun dengan sepenuh hati mencoba menenangkan si Putih. Untuk membebaskan kepala si Putih, petugas damkar harus merusak pagar dengan memotong plat besi. Tapi sang pemilik ikhlas kok walau pagar harus dirusak demi keselamatan anak bul tersayangnya. Dan oleh tim rescue Peleton 1 di bawah Danro Pak Hartono, langsung kita mengevakuasi dengan menggunakan spider X dan cutting. Jadi alhamdulillah kucing bisa diselamatkan. Jadi memotong bos besi ataupun pagar supaya bisa kepala kucingnya bisa keluar. Jadi alhamdulillah kita potong, pagarnya kita lepaskan dan itu bisa dievakuasi. Untung ada bapak-bapak damkar yang sigap. Lega deh pemilik pemilik si Putih. Hati-hati ya kalau mau keluar rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih ada kabar viral yang ingin kami hadirkan untuk Anda. Namun kabar viral kali ini adalah kabar viral yang sedikit miris karena ada dua pria di Sragen yang kesal gara-gara tidak ditemani pemandu lagu wanita saat berkaraoke. Nah, kedua pria ini pemirsa lalu nekat menembak kaca mobil milik pemandu lagu tersebut dengan airsoft gun. Seperti apa informasinya berikut untuk Anda. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat aksi penembakan yang dilakukan oleh dua pemuda di tempat parkir Hotel Palma Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 6 Mei 2025 lalu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2:50 dini hari. Pelaku yang sedang mabuk nekat menembak mobil pemandu lagu wanita dengan airsoft gun karena kesal tidak ada pemandu lagu yang mau menemani mereka saat datang ke tempat karaoke. Akibat aksinya itu, kaca mobil bagian samping kanan mengalami kerusakan. Menurut polisi, para pemandu lagu enggan menemani mereka karena pelaku dalam kondisi mabuk. Mengarahkan pelaku untuk masuk ke dalam ruangan pemandu lagu. Pada saat itu dilihat ada sekitar 7 orang pemandu lagu, namun tidak mau. Kemudian ditunggu lagi di dalam ruangan karaoke. Setelah menunggu 1 jam, kurang lebih 1 jam, tidak ada kunjung yang datang dan tidak bersedia. Ketika ditanyakan, alasan capek, alasan mabuk, demikian. Terus
Kedua pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51, Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun penjara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51, Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Putri Maulani, TV One mengabarkan. Nah, kalau Anda masih ingat nih Nadila dan juga pemirsa, kemarin masih di segmen viral juga kita menghadirkan informasi mengenai guru yang mengkritisi banjir di Karo. Terus kemudian juga ternyata pemirsa kepala sekolahnya malah kena sanksi. Nah, ada lagi nih informasi yang serupa. Nah, sekarang ini ada nih sama juga di beberapa waktu lalu ada sejumlah guru yang melintasi sungai pemirsa dengan meniti jembatan tali yang rusak. Mereka juga malah membuat video permintaan maaf setelah videonya viral. Oke, kabar berikutnya ini juga, tapi kabarnya tadi kita tahan dulu ya, Rehan dan juga pemirsa. Kita hadirkan kabar berikutnya untuk Anda, di mana ramai di media sosial unggahan yang menyebut adanya pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SMP Negeri 3 Depok. Diketahui pemirsa, total sudah ada 7 orang siswa yang berani menceritakan kejadian yang dialaminya. Sayangnya pemirsa, belum ada sikap tegas dari pihak sekolah meski sejumlah korban sudah mengadukan kelakuan oknum satu guru ini. Media sosial dihebohkan dengan adanya pelecehan oleh salah seorang oknum guru di SMP Negeri 3 Depok. Bahkan terdapat rekaman suara di mana sang guru menggoda dengan kata-kata tak senonoh kepada sejumlah siswinya. Unggahan yang ramai di media sosial diunggah oleh salah satu pelatih ekskul Sarah. Saat ditemui di sekitar sekolah, Sarah yang sudah geram dengan perlakuan oknum guru itu menceritakan apa yang dialami anak didiknya. Awalnya korban berjumlah 4 orang dan menceritakan kejadian kepada dirinya. Mereka dari berbagai kelas, mulai dari kelas 7 dan kelas 8, dan sudah terjadi sejak 2024 lalu. Bahkan ada salah satu alumni yang berani bersuara atas apa yang dialaminya tahun 2019 lalu. Perlakuan yang diterima siswi beragam, mulai dari pelecehan verbal hingga pelecehan fisik. Keluarga korban sempat mengadu ke sekolah, namun dinyatakan akan diselesaikan secara internal dan dianggap sudah selesai. Korban yang menghubungi itu ada 4, langsung personal chat, menceritakan kejadian dan lain-lain. Dan itu beda-beda untuk timeline waktunya, ada yang dari 2024, terus juga ada juga yang 2025, dan memang yang makin ramai itu adalah saat bulan puasa 2025. Kenapa ramai? Karena yang pada saat kejadian bulan puasa ini ada rekamannya. Jadi untuk korban ini, korban yang pertama, dia sudah sering mendapatkan obrolan-obrolan yang mengarah ke 21 tahun lebih gitu ya. Terus setelah itu dia sempat melaporkan kepada temannya, tapi karena mungkin tidak ada bukti dan lain-lain, akhirnya dia di pertemuan selanjutnya dia merekam percakapan itu. Sejumlah korban pun sudah mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polres Metro Depok untuk melaporkan kejadian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, kita akan mengajak Anda untuk beralih lagi ke informasi lainnya. Tapi ini agak bikin pusing. Kenapa, Re? Karena soundhoreg lagi. Aduh, soundhoreg ini alias hiburan jalanan yang menggunakan sistem suara berlebihan, pemirsa, ini kembali lagi membuat kerugian dan juga korban. Karena setelah beberapa saat lalu mengakibatkan korban jiwa. Nah, kali ini pemirsa, rumah kembali dirusak dan seorang peserta soundhoreg jatuh dari ketinggian tumpukan sistem suara. Infrastruktur umum sampai rumah sudah berkali-kali rusak dan dirusak oleh soundhoreg. Bahkan para pendukung soundhoreg juga sudah berkali-kali terluka. Tapi pendukung soundhoreg memang tidak kenal kata kapok. Ini loh contohnya.
18 Mei lalu, rombongan Sound Horeg yang berkeliling untuk acara perpisahan santri makan korban luka. Seorang remaja perempuan dan seorang anak usia 9 tahun tertimpa tumpukan sistem suara yang tinggi. Tumpukan sistem suara yang tidak berpengaman cukup tersebut tersangkut pohon hingga jatuh dan menimpa penonton di Desa Sumber Anyar, Bondowoso, Jawa Timur. Kata polisi, arak-arakan Sound Horeg itu tidak berizin. Tapi coba, beberapa hari setelah kejadian, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku korban dalam kejadian pawai intihan Madrasah Uswatun Hasanah yang kejatuhan box salon saat ini dalam kondisi sehat dan masih melakukan aktivitas biasanya. Dan saya tidak akan melakukan penunjukan terhadap panitia manapun. Pemilik sound system menganggap kejadian tersebut murni musibah. Loh, kata korban, itu musibah loh. Catat ya. Musibah. Saya selaku penyelenggara kegiatan pawai di madrasah, saya minta maaf kepada masyarakat, umumnya kepada Mbak Nadia selaku korban kejatuhan box dari sound system. Itu murni kecelakaan dan musibah yang tidak disengaja. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Nadia selaku korban, dan saat ini Mbak Nadia juga keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, kata panitianya juga itu kecelakaan, murni musibah. Loh, kok bisa? Jelas-jelas di sini ada gunungan sistem suara yang ditumpuk-tumpuk hanya diikat dengan tali strap. Sudah begitu, ada ranting pohon juga asal diterabas saja. Apakah ini yang dimaksud musibah? Yang jelas penikmat dan pelaku Sound Horeg ini kayaknya punya pemikiran tersendiri deh. Jadi tidak heran dong kalau kecelakaan serupa terulang terus. Di Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini ada yang jatuh dari tumpukan Sound Horeg gara-gara menerabas kabel listrik. Wah, jelas-jelas kabel melintang sejak lama, tapi tetap diterabas. Di Pati juga nih, rombongan Sound Horeg juga merusak rumah loh. Lumayan loh kerusakan rumah warga ini. Tapi apakah para pelaku Sound Horeg mau bertanggung jawab 100% atas kerusakan yang mereka timbulkan? Ragu-ragu sih. Tim TV One mengabarkan. Oke pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Food Blogger. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan hadirkan lagi kembali informasi-informasi viral masih bersama saya Rehana Meza dan juga Nadila Saleh. Nah, kemarin kalau masih ingat nih Nadila dan juga pemirsa, kita sudah tayangkan soal guru yang mengkritisi banjir di lingkungan sekolah di Karo, Sumatera Utara yang viral. Lalu kepala sekolahnya malah kena sanksi. Nah, ada lagi nih pemirsa sekarang, beberapa hari yang lalu nih ada sejumlah guru yang melintasi sungai dengan meniti jembatan tali yang rusak. Mereka juga malah membuat video permintaan maaf setelah videonya viral. Sekali lagi kami meminta maaf kepada pihak desa maupun pihak Kabupaten Merangin, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan. Ini memang karena ini pengalaman kami pribadi, kami hanya untuk dokumentasi pribadi saja seperti itu. Dan kami melewati itu memang benar-benar sedang proses perbaikan. Setelah kami selaku guru SDN 117 Limur Merangin, sekali lagi kami meminta maaf kepada pihak desa maupun pihak Kabupaten Merangin, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan. Ini memang
Karena ini pengalaman kami pribadi, kami hanya untuk dokumentasi pribadi saja seperti itu. Dan kami melewati itu memang benar-benar sedang proses perbaikan. Kami selaku guru SDN 117 Limbur Merangin, sekali lagi kami meminta maaf kepada pihak desa. Harusnya pemerintah kabupaten dong pemirsa yang meminta maaf jembatan membahayakan siswa dan guru, kok malah gurunya pemirsa yang disuruh meminta maaf. Beberapa hari yang lalu pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan sejumlah guru di desa Simpang Limbur, Merangin, Jambi yang harus menyeberang jembatan rusak demi mendampingi siswa kelas 6 SD menghadapi ujian. Video itu pun viral pemirsa dan menuai banyak pujian warganet. Tapi tak berapa lama para guru mengunggah permintaan maaf kepada Bupati Merangin, Muhammad Syukur. Warganet pun mencibir sikap pemerintah Kabupaten Merangin yang dianggap anti kritik atas kondisi rakyatnya. Kami selaku guru SDN 117 Limbur Merangin, sekali lagi kami meminta maaf kepada pihak desa. Kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa, di Hari Raya Idul Adha nanti, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sapi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Tangerang, Kulon Progo, dan juga Bandung. Inilah 2 ekor sapi milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibeli dari peternak yang berlokasi di Kelurahan Neroktok, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Jenis dan bobot kedua sapi berbeda. Untuk sapi jenis simental memiliki bobot 1,15 ton yang dibeli seharga 120 juta rupiah dan sapi jenis Brahman Cross dengan bobot 1 ton yang dibeli seharga 100 juta rupiah. Kedua sapi berusia 3,5 tahun tersebut telah menjalani proses penggemukan selama 2 tahun dan mendapatkan perawatan ekstra termasuk asupan pakan untuk menjaga kesehatan. Peternak sapi Saripudin memastikan kondisi kesehatan kedua sapi dalam kondisi baik atau negatif penyakit antraks maupun mulut dan kuku karena telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, pemberian vaksinasi, serta vitamin. Tahun ini order 2 ekor. 2 ekor sapi, yang satu beratnya 1.150, yang satu 1 ton up. Jenisnya ini yang sebelah saya ada simental Karolis. Sebelah lagi ada Brahman Cross PO. Untuk yang simental insya Allah dikirim ke kantor gubernur Banten. Kalau yang sebelahnya buat Kota Tangerang, daerah Poris. Harganya ini yang di sebelah saya ini kena di 120 juta, yang sebelah sana 100 juta. Untuk sapi simental dengan bobot 1,15 ton akan dikirim menuju kantor gubernur Banten. Sedangkan sapi Brahman Cross dengan bobot 1 ton akan dikirim ke salah satu masjid di bilangan Poris Pelawat, Kota Tangerang. Beginilah penampakan sapi seberat 1,3 ton milik warga Kampung Baru Nyatuh, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang dibeli Presiden Prabowo untuk keperluan kurban. Sapi berusia sekitar 5 tahun ini saat masuk kandang 1 tahun lalu hanya berbobot 980 kg. Namun berkat perawatan khusus dengan memperhatikan segi pakan, vitamin, serta kesehatan yang melibatkan dinas terkait, bobotnya pun akhirnya bisa mencapai 1 ton lebih. Oleh sang pemilik, sapi ini diberi nama Si Tatang. Nama ini mengacu atau sebagai pengingat nama dari sang pemilik awal. Sapi yang kemungkinan menjadi sapi dengan bobot terberat di Kabupaten Bandung Barat ini telah resmi dibeli Presiden seharga 127 juta rupiah. Sebenarnya ini dari awal sudah target pengen buat Bapak Presiden ya. Jadi kita nyari dari awal pun bahannya yang memang masuk spek buat Bapak Presiden lah. Dan alhamdulillah ini masuk lah untuk tahun ini. Ini masuk tahun kemarin. Saya masuk ini bobot sapi waktu itu 980 kilo lah masuk kandang sini. Jadi dirawat 1 tahun lebih mungkin ya.
Alhamdulillah bisa sapi 3. Presiden Prabowo Subianto tahun ini menyalurkan 8 ekor sapi kurban ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya sapi yang diberi nama Hercules, milik warga Kulon Progo, Yogyakarta. Sapi milik Herman Supranoto, warga Dusun Bentengan Kidul, Kelurahan Brosot, Kecamatan Galur ini berhasil kawin silang antar jenis simental dan limosin. Hercules memiliki ukuran yang terbilang jumbo dengan corak warna kombinasi antara coklat dan putih. Nama Hercules sendiri diambil dari tokoh mitologi Yunani yang dikenal kuat dan perkasa karena bobot Hercules yang mencapai 820 kg. Hercules menjalani perawatan yang intensif secara rutin, diberikan makanan dan ramuan jamu berupa telur dan akar rumput. Rencananya Hercules baru akan dijual pada tahun depan. Namun, niat itu diurungkan saat didatangi perwakilan dinas yang ditunjuk Presiden Prabowo yang tertarik dengan Hercules. Tanpa banyak pertimbangan, Herman lantas menyerahkan sapi tersebut dengan biaya 80 juta rupiah. Ya ceritanya dari dinas ke sini, milih-milih sapi, ada yang cocok, terus pilih ini. Yang di atas bobot 800 gitu. Kalau bobotnya berapa ya? Ini 820-an kilo. 220. Dengan harga sekitar berapa? 80-an. 80-an. Ya. Selain perawatan yang ekstra, pengamanan Hercules juga dilakukan maksimal. Selain menambah petugas jaga, Herman juga memasang sejumlah kamera CCTV di beberapa sudut kandang. Rencananya Hercules akan disembelih di wilayah Kokap, Kulon Progo pada perayaan Idul Adha besok. Dari Tangerang, Banten, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim TV One mengabarkan. Dan tentunya pemirsa, usai jeda kami akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Persiapan jelang puncak haji masih terus dilakukan oleh petugas dari sektor konsumsi. Pemerintah pemirsa menyiapkan makanan siap saji untuk jamaah saat Armusna. PPKH Limited akan mendistribusikan sebanyak 1,2 juta porsi makanan siap saji atau ready to eat pada masa puncak ibadah haji Armusna. Ada beberapa menu yang akan disajikan kepada jemaah, diantaranya opor, rendang, dan juga beberapa menu Indonesia lainnya. Semua makanan ini akan didistribusikan ke hotel jemaah yang berada di 10 sektor berada di 4 wilayah di Mekah, yaitu Sia, Misfala, Raudoh, dan juga Jarwal. Adapun makanan siap saji ini dibagikan mulai dari 23 Mei dan akan dibawa oleh para jemaah untuk bekal selama berada di Armusna. Menggunakan air yang memang sudah disediakan dari pabrik di kotaknya langsung. Panas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang Haji 2025, terutama yang ada di Tanah Suci menjelang nanti, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Senida Aditya di Mekah, Arab Saudi. Silakan Senida. Ya, selamat siang waktu Arab Saudi. Kedatangan jemaah haji Indonesia di kota Mekah ini memang terus berlangsung hingga pagi ini. Sudah tercatat hampir mencapai 111.000 orang dari 286 kloter. Dan pagi tadi waktu Arab Saudi, Kepala Daktar Mekah Al-Mazumi dalam konferensi persnya terkait distribusi kartu nusuk, PPIH Arab Saudi telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak syarikat. Dan saat ini distribusi kartu nusuk berjalan normal meskipun masih ada jamaah yang dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Namun PPIH terus mengingatkan pihak syarikat agar nusuk segera dibagikan maksimal 2 kali 24 jam setelah jamaah tiba di hotelnya. Maksud kami maksimal adalah 2 jam setelah jemaah tiba di hotel masing-masing. Dan PPIH juga menegaskan bahwa semua layanan mulai dari akomodasi konsumsi dan transportasi dilakukan secara optimal.
Jadi jemaah akan nanti mendapatkan 3 kali sehari makan, dan disediakan juga bus sholawat untuk mengantar jemaah ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Dan namun di bidang kesehatan, tim medis PPIH juga telah melakukan kunjungan dan pengecekan ke 10 sektor di Mekah ini, termasuk memantau jemaah yang sedang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Ini bertujuan agar kondisi jemaah terkontrol dan dapat menjalani ibadah dengan maksimal. Dan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH saat ini tengah meningkatkan koordinasi ini, termasuk dengan Syarikah untuk memastikan memobilisasi jemaah pada saat di Armusnah nanti atau Arafah, Musdalifah hingga ke Mina berjalan lancar, aman, dan dukungan layanan medis, konsumsi juga logistik. Sementara itu perkembangan terkini juga datang dari jemaah yang sebelumnya terpisah akibat berbeda Syarikah. PPIH telah melakukan koordinasi dan sudah mulai berjalan dengan pendataan, dan mereka sudah kembali bergabung lagi dengan hotel yang sama, baik itu ada lansia dengan pendampingnya, suami dan istrinya. Jadi petugas juga menghimbau agar jemaah selalu mematuhi prosedur dan membawa kartu nusuk. Nah, karena kartu nusuk ini adalah identitas kita untuk saat di Armusnah nanti. Jadi jangan menitipkan kartu nusuk kepada orang lain, seperti itu. Kembali. Baik, terima kasih Senida Aditya mengabarkan langsung dari Mekah. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan Senida. Terima kasih. Ya, pemirsa, sementara itu sudah lebih dari 83 jemaah Indonesia berpindah dari Madinah ke Mekah. Setiap harinya pemirsa, belasan kloter ini diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah. Keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah dibagi dalam beberapa gelombang, yaitu pada pukul 7 pagi hingga jam 2 siang waktu Arab Saudi. Dari Madinah, jemaah mampir ke Masjid Bir Ali untuk melakukan mikot atau berniat ihram. Proses keberangkatan pengambilan mikot berlangsung tertib dan lancar. Para jemaah tampak khusyuk dan penuh semangat menjalani tahapan penting ini, termasuk jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Pak, selama proses mikot di Bir Ali, apa Pak kendala-kendalanya Pak? Sampai saat ini memang lansia dan disabilitas kita usahakan untuk upaya di dalam bis saja, cukup niat ihramnya. Akan tetapi ada juga jemaah yang ingin turun. Itu kita mitigasi dengan menyiapkan kursi roda. Jadi petugas akan mengantar jemaah sampai ke masjid, kemudian kembali ke dalam bus. Masa pendorongan jemaah haji dari Madinah ke Mekah berlangsung selama 15 hari atau hingga 25 Mei 2025. Setelah itu seluruh jemaah berkumpul di Mekah untuk mempersiapkan diri menjalani puncak haji. Hari ini saya berada di Masjid Bir Ali, di mana tempat para jemaah haji Indonesia akan mengambil mikot dan lalu akan langsung berangkat ke Mekah untuk istirahat di hotel terlebih dahulu, lalu dia melakukan umroh wajib. Nah, dari total yang sudah datang ke Bir Ali, para jemaah Indonesia sekitar 200 kloter dengan 1.941 bus, sekitar 77.377 jemaah. Nah, untuk hari ini akan datang lagi sekitar 14 kloter dengan total 5.064 jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Riko Wardiwantoro, TV1 mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah kabar menarik dan penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional bersama TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan juga kepolisian membongkar muatan narkotika jenis sabu dari kapal MT Sea Dragon di dermaga pelabuhan Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, dari pembongkaran ini petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6,5 dus. Dengan rincian satu dus berisi 30 bungkus dengan berat total mencapai 2 ton 10 kg. Selain itu, pemirsa, petugas juga mengamankan 6 orang anak buah kapal, 2 orang warga negara Thailand, dan 4 warga negara Indonesia. MT Sea Dragon ini ditangkap tim gabungan di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tepatnya sebelum memasuki daerah sebelah selatan Tanjung
di Malaysia pada Selasa malam 21 Mei 2025. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai tersangka. Iwan Setiawan, pemirsa, dijerat sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi kredit bank sebesar 692 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. 3 tersangka tersebut yakni Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022. Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta 2020 Zainuddin Mapa dan Diki Sahbandinata, pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 2020. Penetapan tersangka ini melalui pemeriksaan 55 saksi dan 1 ahli yang kemudian memperoleh alat bukti yang cukup. Sritex sebelumnya mendapat kredit dari Bank BJB dan Bank DKI Jakarta dengan total 692 miliar rupiah, namun tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sritex juga diketahui belum melunasi tagihan dari sejumlah bank lainnya senilai 3,5 triliun rupiah. Terkait kerugian keuangan negara ini adalah sebesar 692 miliar 987 juta 592.188 rupiah. Ini terkait dengan pinjaman PT Sritex kepada 2 bank. Tadi saya sampaikan Bank DKI Jakarta dan Bank BJB. Terhadap pinjaman tersebut, sesuai dengan akad kredit atau perjanjian yang diajukan adalah untuk modal kerja. Tetapi berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja, tetapi digunakan untuk membayar hutang dan membeli beberapa aset tetap yang 3 tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dari kasus ini kerugian negara diketahui mencapai 3,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hafsah Safira, Budiman TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai aksi pencurian. Mantan karyawan yang bekerja sebagai teknisi sebuah toko ponsel di Kudus, Jawa Tengah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Kudus. Tersangka juga diduga mencuri 31 iPhone dan konter bekas tempat dia bekerja. Kerugian pemilik toko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku berinisial BCN, usia 22 tahun, warga Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia dulu bekerja sebagai teknisi di sebuah konter jual beli ponsel di Kudus, Jawa Tengah. Tentu ia pun mengenal baik konter jual beli ponsel tersebut sehingga tak sulit baginya untuk menggasak 31 iPhone. Ia masih menyimpan kunci ganda toko dan dengan mudah membuka pintu serta berangkas konter. Sebagai teknisi, ia pun tahu bagaimana mengakali CCTV yang dipasang pemilik konter. BCN dengan mulus menggondol 31 iPhone berbagai seri. Namun, tidak ada kejahatan yang sempurna. BCN tetap tak bisa menggelak saat polisi menangkapnya.
Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia, wakil segenap yang bertugas di Pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.